Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini membicarakan tentang istinja dan adab buang hajat. Ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah menyatakan Allah cinta baik kepada orang-orang yang bertaubat atau kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Kata-kata taubat dan toharah keduanya berorientasi pada pensucian. Taubat mensucikan diri kita dari salah dan dosa. Toharah mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Allah cinta kepada orang-orang yang suci baik dari kesalahan dan dosa, dan juga suci baik dari hadas ataupun najis. Maka istinja adalah salah satu bentuk toharah, bentuk pensucian diri kita dari najis. Apa yang dikatakan dengan istinja? Istinja ini kan bahasa Arab. Ulama mendefinisikan istinja adalah membersihkan bekas-bekas kotoran yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan BAK kencing ataupun jalan belakang BAB. Dan kotoran yang keluar setelah BAK atau BAB secara asal hukumnya wajib untuk dibersihkan. Maka membersihkan itu namanya istinja. Bagaimana kalau orang tidak beristinja setelah buang BAB atau BAK? Dalam beberapa hadis ada ancaman.
Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kata Rasul, dua mayat yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Yang satu diazab disebabkan namimah, artinya orang-orang yang suka adu domba. Yang satu lagi diazab, kata Rasul, disebabkan tidak beristinja setelah buang hajat. Dalam hal ini menunjukkan orang-orang yang tidak beristinja membersihkan dirinya dari kotoran setelah buang hajat menjadi sebab diazab oleh Allah di alam kubur nantinya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna ammatal azabal qabri minhu," kata Rasulullah. Bersihkanlah diri kalian dari kencing. Sesungguhnya kebanyakan manusia diazab di dalam kubur disebabkan kencing yang tidak dibersihkan. Berarti istinja ini bukan persoalan sepele, bukan perkara ringan, tapi persoalan yang mesti jadi perhatian, karena ada hubungannya dengan azab nanti. Jadi kita di dalam Islam dianjurkan untuk membersihkan diri kita, baik dikala berhadas ataupun dikala bernajis, dan terkhusus lagi dalam hal setelah buang hajat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, lalu apa yang kita gunakan alat untuk beristinja? Maka alat yang terbaik itu air. Dan kita beruntung di daerah banyak air. Alasannya kenapa air yang paling afdol adalah disebabkan air bisa menghilangkan benda najis. Air juga bisa menghilangkan bekas-bekasnya. Najisnya hilang, bekasnya pun juga bisa hilang kalau kita beristinja menggunakan air. Tapi bagaimana bagi daerah-daerah yang sulit air? Bahkan air itu bisa lebih berharga dari yang lain. Kalau daerah yang sulit air, di rumahnya ada air, air itu adalah persediaan minuman untuk keluarganya. Kalau dia gunakan untuk beristinja, bisa berakibat tidak minum. Atau karena sedikitnya air, kalau dia gunakan untuk beristinja, bahkan bisa menyebabkan semakin kotor, najis semakin berserakan. Kita buang BAB, air cuman ada 1 gelas misalnya. Kalau kita gunakan air itu untuk membersihkan BAB, mungkin tidak semakin menjadi bersih, tapi akan semakin bertambah kotor dan najis akan semakin berserakan. Atau mungkin di tempat yang sama sekali tidak ada air, sementara kita ingin BAK atau BAB, air tidak ada, maka ada alat beristinja selain air. Kalau sekarang Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hotel-hotel mewah, elit, mahal harganya, masuk ke WC-nya kebanyakan tidak ada air di WC-nya.
atau ibu-ibu yang naik kapal, pesawat lah. Sebahagian pesawat ada yang ada air di atasnya, ada yang tidak ada air. Kalau pesawat kita seperti Lion yang agak murah-murah lah, itu ada air di atasnya. Tapi agak elit pesawatnya, di WC-nya tidak ada air. Kita mau BAB, air tidak ada. Kita mau pipis, air tidak ada. Dalam Islam kita wajib beristinja setelah buang hajat. Lalu dengan apa lagi kita beristinja? Beristinjalah dengan selain air. Tapi beristinja dengan selain air ada ketentuan dan syarat berlaku. Kalau tidak terpenuhi syarat, tidak mencukupi. Setelah istinja kita berwudu, setelah berwudu solat, kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak sah solat kita. Tapi kalau terpenuhi syaratnya, setelah istinja kita berwudu atau tayamum atau mandi wajib misalnya, lalu setelah itu kita solat, maka solat kita sah. Jadi beristinja dengan alat selain air bukan kita lakukan disebabkan tidak ada air saja, tapi sifatnya pilihan. Meskipun airnya banyak, kalau di daerah kita ini kan air banyak, tapi ada sebagian orang yang malas memakai air, enggan, atau bisa jadi karena berhalangan menggunakan air. Padahal airnya banyak, maka dia pun secara istinja boleh dengan alat selain air. Ini hanya pilihan, hukumnya sama. Berbedalah kiranya dengan tayamum. Kalau tayamum boleh bertayamum ketika tidak ada air, atau berhalangan menggunakan air baru boleh tayamum. Tapi kalau istinja dengan selain air, meskipun airnya ada, kita tidak beristinja dengan air, kita gunakan selain air, boleh-boleh saja, hukumnya sama. Cuman alat istinja yang paling afdol itu adalah menggunakan air. Nah, sekarang kita masuk ke ketentuan. Apa sih ketentuan syarat yang harus terpenuhi kalau beristinja selain air? Yang pertama, berkenaan dengan alat yang kita gunakan. Maka alat selain air yang kita gunakan ada 5 syarat. Apabila terpenuhi yang 5 syarat ini boleh. Kalau tidak terpenuhi, maka dianggap tidak mencukupi. Kalau kita masih beristinja, tidak sah untuk sholat kita. Nah, baik. Syarat yang pertama berkenaan dengan alat, alatnya harus padat. Kebalikan dari padat, cair. Jadi kalau menggunakan alat selain air, syarat pertama alatnya harus padat. Padat itu artinya sesuatu yang tidak tembus. Maka di dalam kitab yang paling banyak dicontohkan oleh ulama dengan menggunakan batu. Batu itu padat atau cair? Padat. Atau menggunakan tisu, atau menggunakan daun-daunan, atau menggunakan kayu, atau menggunakan kertas dan lain-lain sebagainya. Jadi syaratnya itu harus padat. Kalau benda itu tidak padat lalu digunakan untuk alat istinja, tidak sah. Jadi arti padat itu sesuatu yang tidak tembus. Kalau kita pegang, kita sentuh, kita tusuk tidak tembus, nah itu namanya padat bendanya. Boleh kita gunakan untuk istinja.
Yang syarat yang kedua, di samping padat, bendanya harus suci. Jadi pernah sahabat mengatakan, kami dilarang, kata sahabat, beristinja menggunakan kotoran hewan. Mungkin dari kotoran unta yang kesannya sudah padat, lalu setelah kita BAB, kita beristinja dengan kotoran itu, tidak bisa. Alasannya apa? Karena kotoran itu najis, dan najis tidak bisa mengangkat atau menghilangkan najis. Jadi syarat yang kedua harus suci, tidak boleh bernajis. Begitu juga kata sahabat, kami dilarang oleh Rasulullah beristinja menggunakan tulang. Tulang ini ada dua kriteria. Yang pertama, ada tulang yang tidak najis. Kapan tulang itu dikatakan tidak najis? Ketika hewan disembelih dengan menyebut nama Allah. Tidak beberapa hari lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban yang kita sembelih dari jenis sapi, maka dagingnya halal, tidak bernajis, tulangnya pun juga tidak bernajis, tapi dilarang beristinja menggunakan tulang. Alasannya, kata Nabi, tulang itu adalah makanan dari makhluk jin. Jadi makanan dari makhluk jin, makan tulang, kita dilarang beristinja menggunakan tulang. Atau betul-betul tulang yang bernajis. Mungkin ada binatang yang mati bukan disembelih atas nama Allah, bangkai, dagingnya najis, tulangnya pun juga najis. Atau mungkin tulang anjing, tulang babi, binatang yang jelas-jelas bernajis, lalu beristinja menggunakan tulang, tidak bisa. Alasannya, najis tidak bisa menghilangkan najis. Jadi syarat yang kedua, kalau kita beristinja dengan benda yang padat tadi, syaratnya harus suci. Batu suci, kertas suci, tisu suci, daun-daunan dalam keadaan suci, dan lain sebagainya. Yang ketiga syaratnya, benda tadi tidak basah atau disyaratkan kering. Jadi bagaimana kalau kami beristinja dengan tisu basah, Ustaz? Kalau ibu-ibu kan lebih tahu tuh persoalan tisu basah. Kalau beristinja dengan tisu basah tidak bisa atau tidak mencukupi. Kenapa tidak bisa? Karena basah bisa memindahkan najis dari satu tempat ke tempat yang lain kalau ada bendanya yang basah. Ketika kita bersentuh dengan anjing misalnya, ketika anjingnya basah, kita kering, najisnya pindah ke kita. Atau ketika anjing basah, kita basah, pindah najisnya. Tapi kalau anjingnya kering, kita kering, maka najis tidak pindah. Kalau kita kena najis anjing, babi, itu cara membersihkannya 7 kali, salah satunya air yang dicampur dengan tanah. Jadi agak sulit proses pembersihan ketika najisnya najis berat seperti itu. Tapi kalau anjingnya kering, kita kering, maka najisnya tidak pindah. Jadi syarat yang ketiga, Bapak Ibu, benda itu tidak basah. Kalau daun yang kita gunakan daun kering. Maksud daun kering itu tidak harus daun yang mesik ya. Tapi meskipun daunnya muda, daunnya hijau, yang penting daunnya kering, kertas kering, tisu kering, batu kering, kayu kering, alat yang lainnya sifatnya kering. Syarat yang keempat. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, benda itu bisa mengangkat najis. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kaca bisa tidak mengangkat najis? Tidak. Kalau keramik juga tidak. Daun ada yang bisa mengangkat najis, ada yang tidak. Apa di antara daun yang tidak bisa mengangkat najis? Daun talas.
daun pisang. Jadi daun-daun yang tidak berpori, yang licin seperti itu, umumnya tidak bisa mengangkat najis. Jadi syarat benda yang kita gunakan itu bisa mengangkat atau bisa meresapi najis tadi, mengangkat kotoran, mengisap kotoran tadi. Kalau tisu bisa tidak? Sangat bisa. Bahkan sekarang di WC-WC itu lebih banyak tisu. Di hotel elit tapi WC-nya tidak punya air. Apa yang ada di WC-nya? Tisu. Pesawat mahal harganya, tidak punya air. Apa yang ada di WC pesawat? Tisu. Berarti tisu itu alat yang bisa mengangkat najis. Nah, syarat yang keempat bisa mengangkat. Syarat yang kelima, benda yang kita gunakan, alat yang kita gunakan itu tidak terhormat. Apa contohnya? Beristinja dengan roti misalnya. Contoh sari roti lah, atau roti ambar itu. Sari roti itu kan sudah benda padat, memenuhi syarat pertama, dia padat, iya. Apakah roti itu suci? Suci, memenuhi syarat yang kedua. Apakah roti itu kering? Kering, memenuhi syarat yang ketiga. Apakah roti itu bisa mengangkat kotoran? Bisa, terpenuhi syarat yang keempat. Tapi tidak boleh beristinja dengan yang dihormati. Tidak boleh beristinja dengan roti, dosa. Begitu juga daun-daun, sebahagian ada yang dihormati. Apa di antara daun yang dihormati? Daun pisang. Untuk apa gunanya daun pisang? Pembungkus lapik, pembungkus nasi. Jangan beko awak beristinja setelah BAB atau BAK, bambiak daun pisang sagulung. Siap istinja itu bagulung, lo letaknya balik. Rupanya kawan pai mencari pisang kata pet, cari daun pisang kata pet. Nampaknya daun pisang lah letak rancak di sini. Dibawanya pulang, rupanya dijadinya pembungkus nasi di rumah. Ndak boleh. Jadi beristinja dengan daun yang dihormati dilarang. Apalagi daun yang dihormati, daun ubi kan. Biasanya kan sayu ada awak itu. Kau lah jalan istinja berapa kilo daun ubi. Letak siap itu. Jadi tidak boleh yang dihormati. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, silahkan beristinja dengan selain air, tapi ada 5 syarat. Yang pertama, alatnya padat. Yang kedua, benda atau alat yang digunakan tidak basah. Yang ketiga, alatnya suci, tidak bernajis. Yang keempat, alatnya bisa mengangkat kotoran. Yang kelima, tidak terhormat. Jadi kalau daun-daun hati-hati juga. Ada daun yang berbahaya, namanya daun jelatang. Itu walaupun tidak terhormat, jangan dicoba-coba juga. Jangan mentang-mentang ikut daun tidak terhormat, habis dicoba kiranya bahaya di balik beristinja tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu syarat berkenaan dengan alat. Yang kedua, ada syarat yang berkenaan dengan caranya. Kalau beristinja dengan air, tidak diatur caranya dah. Yang penting alah diberasihan, alah dibasuh, alah selesai itu. Tapi kalau dengan alat selain air, syaratnya ada 2 dalam cara. Apa yang 2 itu? Syarat yang pertama, minimal 3 alat. Kalau dalam kitab disebutkan minimal 3 batu. Atau boleh 1 batu tapi mempunyai 3 sisi. Jadi alatnya itu minimal 3. Kalau kita beristinja dengan tisu, minimal 3 lembar. Kalau beristinja dengan daun, minimal 3 daun. Kalau beristinja dengan batu, minimal 3 batu.
Ustaz, cuman ada 2 tisu cuman Ustaz. Cari daun cia lai sehingga 3-nya. Atau cuman ada 2 tisu Ustaz. Cari batu cia lai sehingga minimal 3. Ustaz, 1 kali sudah bersih Ustaz. Belum mencukupi syarat. Setelah kita buang air ketek BAK, setelah itu kita lap jo tisu, sekali lap berasih. Tapi tidak memenuhi syarat. Minimal kata ulama 3 kali atau 3 lembar tisu itu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, secara cara di waktu beristinja dengan selain air tadi, caranya dibersihkan sampai bersih. Kalau dibersihkan sampai bersih, bisa jadi lebih dari 3 kali. Lah 3 kali indak jo berasih, tambah lagi. 4 kali indak jo berasih, tambah. 5 kali indak jo berasih, tambah. 10 kali indak jo berasih, tambah. Tanda berasihnya, kalau kita pakai tisu, kan bisa dicaliak itu. Tisu itu warnanya putih. Ketika digosok, dicaliak masih karuh warnanya kan. Kakun yang kunyangan misalnya atau karuh, itu namanya alun berasih. Tambah balik, lah sabalik, alun jo berasih. Tambah balik, lah 2 balik, lah berasih. Berarti 2 balik kali lah berasih. Namun kata Nabi, kalau kita ingin mendapatkan pahala, harus witir. Witir itu artinya bilangnya ganjil. 2 balik lah berasih, supaya bilangannya ganjil, ditambah cie lai, menjadi 3 balik. 3 balik belum berasih, tambah 4 balik. 4 balik lah berasih, diwitirkan menjadi 5 balik. Jadi 2 caranya. Yang pertama minimal 3 alat. Yang kedua memberasihannya sampai berasih. Jadi hilang 3 sifat najis. Apa 3 sifat najis itu? Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Hilang 3 sifat najis tadi. Bagaimana kalau 1 sifat tidak hilang? Beristinja dengan selain batu, umumnya ulama berpendapat dimaafkan. Baunya lah hilang, rasanya lah hilang, rupanya bekasnya masih ada warnanya, tak namu hilang-hilang dah. Pindah ke tisu indak pula, tapi dicaliak di belakang masih berwarna. Kalau 1 kata ulama yang tidak hilang dari 3 sifat najis, dimaafkan. Itu kalau istinja dengan selain air. Tapi kalau istinja dengan air, wajib hilang ketiga sifat najis tadi. Rasa hilang, bau hilang, warna pun juga harus hilang. Tapi kalau istinja dengan menggunakan selain air, apabila 1 yang tidak hilang, kita sudah usaha maksimal, dimaafkan. Lebih lo tisu 5 kotak, indak jo hilang warnanya kan. Dicaliak ke tisu tu indak lo pindah dah. Lailah berasih tisu tu. Cuma yang tampak keluarannya itu indak jo hilang warnanya. Kok kan digosok jo batu, biko luka lo kan. Bahaya lo, akhirnya infeksi lo, akibatnya merusak lo ke diri. Jadi tidak boleh lo dipasukan banah. Jadi kita lah usaha maksimal, kalau tetap tidak hilang, dimaafkan kata ulama. Itu ketentuan yang kedua terkait dengan caranya. Ketentuan yang ketiga terkait dengan tempat yang kita bersihkan, ada 3 syarat. Mana tempat yang dimaksud? Depan dan belakang. BAK dan BAB itu yang akan kita bersihkan, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, tempat yang kita bersihkan itu belum kering, berarti harus masih basah, masih lembab.
belum kering. Masa iyo setelah pipis pailo ke pasar dulu kan? Tentu karyangnya. Lu istinja tadi leh. Iko banyak aku dilakukan oleh supir-supir oto. Kalau supir oto nyo ketika BAK tu pipis, paisa ke belakang di pipisnya ruda otonya. Siap itulah dipasangnya saja celana. Artinya ketika nyo memasang celana, dia itu belum istinja. Belum membersihkan bekas yang keluar dari dua jalan atau salah satu dua jalan tadi. Tapi lah dipasang saja celananya. Akibatnya tentu tempat yang keluar itu menjadi kering. Jadi idealnya bagaimana? Di waktu BAK atau BAB setelah itu langsung beristinja sehingga tempatnya tidak karyang. Jangan buat nasi goreng lo dulu kan. Sudah baul atau bangai kete, masa yang buat nasi goreng lo dulu? Tentu karyangnya. Jadi syarat yang pertama, belum kering tempat yang kita sucikan. Syarat yang kedua, najis itu belum berpindah tempat. Maksudnya berpindah tempat, tentu kita lebih tahu. Kalau di belakang di mana keluarnya kan ada jalan keluarnya. Kalau di muka di mana keluarnya kan ada jalan keluar kotoran dan najis tu. Mungkin waktu pipis itu berseraknya misalnya kan, kanai paho, kanai lutui, kanai kaki, itu artinya najisnya sudah berpindah tempat. Atau mungkin bagi orang yang bermasalah dengan paruinya. Biasanya kalau paruh bermasalah itu mencret misalnya, baru BAB rupanya berserak karena yang lain. Kalaulah mengenak yang lain, pindah ke tempat yang lain atau terkena najis yang lain, maka tidak bisa istinja dengan selain air. Wajib dengan air dibersihkan dan dicuci dengan bersih. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tempat keluar najis atau kotoran tadi tidak dicampuri najis lain, tidak dimasuki najis lain. Misalnya ada yang pipis lah keluar, pipisnya rupanya dek pipis kadindiang kan, mamantiangnya balik. Karena itu sampai keluarnya itulah bercampur dengan najis yang lain namanya. Atau sengaja pipis ketumpukan najis, iseng-iseng mungkin ada tahi kerbau, tahi ayam, tahi kucing atau tahi apalah kira-kira kan, sengaja pipis ke tahi itu, rupanya memantul tahi itu ke tempat dia pipis, maka itu sudah bercampur namanya dengan najis yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silahkan beristinja dengan selain air, hukumnya dihukum sama. Setelah kita istinja itu berwudu, setelah itu sholat sah. Setelah kita beristinja itu mungkin tayamum karena tidak ada air. Setelah tayamum kita sholatnya menjadi sah. Jadi walaupun dengan air atau selain air, keduanya dihukum sama, tapi harus memenuhi 10 syarat tadi. Apa yang 10 syarat tadi, Bebo? Yang pertama, alatnya atau bendanya harus padat. Yang kedua, alatnya harus suci. Yang ketiga, alatnya harus kering. Yang keempat, alatnya harus bisa mengangkat najis. Yang kelima, alatnya tidak boleh terhormat. Jo karate boleh istinja, tapi jo karate Quran kau boleh lah. Badi tidak boleh karena karate kau terhormat. Tidak boleh menggunakan alat yang terhormat. Kemudian syarat yang keenam berkaitan dengan cara alat yang digunakan di waktu beristinja. Dalam caranya minimal 3 alat. Kemudian syarat yang ketujuh, di waktu membersihkannya harus bersih sampai hilang 3 sifat najis: rasa, bau, dan warna. Kemudian berkenaan dengan tempat yang kita sucikan, ditambah lagi 3. Yang pertama, tempat itu belum kering. Yang kedua, belum pindah najis ke tempat yang lain.
Yang ketiga, belum bercampur dengan najis yang lain. Nah, silakan beristinja dengan selain air. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berkenaan dengan adab-adab beristinja. Berbicara tentang adab, penekanannya adalah persoalan pantas atau tidak pantas. Berbicara tentang adab, yang ditekankan itu adalah pantas atau tidak pantas. Yang diatur, yang beradab itu hanya kita manusia. Karena kita manusia itu ada yang tidak pantas. Masa iya manusia berakal tapi melakukan hal yang tidak pantas? Tapi kalau binatang tidak ada diatur adab-adabnya. Awak punya kucing di rumah, aku yang dapat terati kucing ada. Awak makan, inyo pipis di muka, tidak masalah, karena dia itu binatang. Yang diatur dalam adab itu adalah kepantasan. Kalau manusia, awak makan, pipisnya di muka awak, ayo tidak pantas. Awak makan buang air gadangnya di muka awak, iyo tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Manusia itu punya akal. Lai wajar atau tidak wajar, akal bisa membedakan. Jadi yang diatur dalam adab itu adalah kita manusia. Bahkan Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak, menjadi manusia berakhlak, manusia beradab. Nah, termasuk yang diajar dan diatur oleh syariat kita adalah beradab dikala buang hajat. Maka terkait adab ini dua hal yang diperhatikan. Yang pertama anjuran, yang kedua hal-hal yang harus dihindarkan. Apa yang dianjurkan dikala kita buang hajat? Yang pertama, kalau kita buang hajat di tempat yang sudah ditentukan, ada bangunannya, maka dianjurkan yang pertama melangkahkan kaki yang kiri. Masuk WC dianjurkan melangkah kaki yang kiri. Kenapa kaki yang kiri? Karena kiri itu adalah sebuah lambang, sebuah gambaran sesuatu yang menunjukkan kotor, sesuatu yang menunjukkan jelek, sesuatu yang menunjukkan tidak baik. Maka dianjurkan berkiri-kiri. Tapi kalau setelah selesai buang hajat, keluar dari WC, dianjurkan melangkahkan kaki yang kanan. Nah, kebalikan dengan masuk masjid. Kalau kita masuk masjid, melangkah ke dalam dengan kaki kanan. Setelah mau keluar dari masjid, baru melangkahkan kaki kiri. Jadi persoalan langkah itu mesti menjadi perhatian. Ustaz, boleh enggak dengan dua kaki kami melangkah? Boleh, tapi hati-hati nanti terjatuh kan. Ustaz, rencananya tadi mau melangkah kaki kiri. Ingat kata Ustaz, jangan melangkah kaki kiri. Terpaksa dilangkahkan juga kaki kanan. Akhirnya dua-dua kaki melangkah. Nyampe di WC, jatuh. Itu bahayanya. Jadi sebelum melangkah dipikirkan dulu, ini kakinya mana yang kiri yang harus dilangkahkan. Nah, begitu juga anjurannya sebelum masuk membaca doa. Baca doa dulu baru masuk, jangan masuk dulu. Jadi membaca itu di luar sebelum masuk. Apa doa masuk WC? Ada dua versi. Versi yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, setan perempuan. Itu versi pertama. Versi yang kedua dimatikan huruf ba. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Kalau khubthi artinya adalah kotoran, artinya adalah kejelekan,
artinya adalah keburukan. Lalu khaba'is artinya yang memberi kotor, yang memberi kejahatan, yang memberi keburukan. Itu lagi artinya. Kalau khubusi dengan didomahkan artinya setan laki, khaba'is setan perempuan. Tapi kalau khubusi artinya kotoran, khaba'is yang membuat kotoran. Bendanya satu, pelakunya satu. Nah, itu lagi maknanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian anjuran juga masuk WC itu membawa alas kaki dan juga dianjurkan alas kepala. Kalau alas kaki kita sudah biasa, masuk WC pakai sandal atau pakai sepatu misalnya kan, ada alas kaki. Tapi mungkin orang-orang dulu itu sering kita lihat kalau masuk WC itu ada di alas kepalanya. Mungkin pakai handuk, pakai kain dan pakai lain-lain sebagainya. Ternyata ada hadisnya yang menganjurkan sebelum kita masuk WC itu pakai alas kaki dan pakai penutup kepala. Itu anjuran. Ustadz, bagaimana kalau anjuran-anjuran tadi tidak dilaksanakan? Tidak berdosa. Anjuran kaki dilangkahkan masuk kaki kiri, kita langkahkan kaki kanan, tidak berdosa. Karena di balik anjuran itu janjinya pahala. Mau berpahala atau tidak, itu lagi pilihannya. Kalau mau berpahala, lakukan anjuran. Ustaz, kami masuk WC Yobanata Sasa, Ustaz tidak sempat baca doa, tidak masalah. Karena baca doa itu persoalannya mau berpahala atau tidak. Kalau mau berpahala baca doa, kalau tidak ya tidak masalah. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang banyak itu dalam adab buang hajat larangan-larangan. Ini sangat banyak. Di antara larangan itu, kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka, tidak di dalam bangunan khusus, dilarang secara mutlak menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau arah kiblat ada di situ, kita buang air gadang, buang air ketek di halaman, di parak, di sawah atau di madima sejuk, tidak di dalam bangunan khusus. Jangan dulu dibuang, cari dulu arah kiblat. Tidak boleh menghadap dan juga tidak boleh membelakangi, sama hukumnya. Nah, jadi kalau kiblat arah ke situ, arahkan ke situ, atau ke situ kita arahkan, jangan maduk ke situ atau membelakangi. Kenapa begitu ibu-ibu? Karena kiblatku adalah arah kemuliaan. Orang solat mengarah kiblat. Orang berdoa dianjurkan juga menghadap ke arah kiblat. Ini adalah arah mulia. Begitu juga ada ibu-ibu kan, duduk maunjua, hindari maunjua kaki menghadap ke arah kiblat. Nah, jangan maunjua menghadap ke arah kiblat. Tidak melarang maunjua doh, silakan maunjua. Tapi jangan menghadap ke arah kiblat. Iku arah nan diharagoi, dimuliakan. Itu saja barangkali. Bapak Ibu. Jadi waktu isalah masuk, kita tambah seketek. Ada hadis Rasulullah mengatakan, jauhilah oleh kalian dua yang menyebab dilaknat, kata Rasulullah. Apa dua yang disebab dilaknat itu? Seseorang yang buang hajat di jalan tempat orang lewat. Lajaleh itu jalan tempat orang lalu, orang lewat. Hanya buang hajat di jalan tu. Itu sebab pertama seseorang dilaknat. Yang kedua kata Nabi, buang hajat di tempat orang berteduh. Kalau di Arab itu memang agak tendus kan, agak padang pasir, agak panas. Jadi daun-daun, kayu-kayu itu sangat berharga orang berteduh. Tapi bagi tempat kita tidak hanya di bawah kayu, boleh jadi di bawah bangunan orang-orang duduk santai. Lajaleh itu tempat orang duduk-duduk, buang air gadang lo di dake itu. Itu disebab dilaknat kata Nabi. Jadi hindari jalan yang akan dilewati atau di tempat orang berteduh. Itu dua sebab orang kena laknat kata Nabi. Walaupun banyak yang lain. Dilarang juga buang hajat di tempat air yang taganang sakete.
Kalau taganang kayak Telagu ndak masalah do. Tapi ada hari hujan, taganang seketik, pipis di situ hujan. Sebab bisa jadi air taganang itu diminum oleh binatang atau dilewati manusia. Ndak boleh di dekat air yang tergenang. Tergenang yang sedikit. Tapi kalau taganang banyak, kayak kolam, kayak telaga, itu ndak masalah. Baitu pula ndak boleh berbuang hajat di tempat lubang-lubang yang ada di bumi. Bisa jadi itu lubang semut atau lubang binatang lain atau mungkin lubang jin. Jadi kita dilarang pipis diarahkan ke lubang-lubang seperti itu. Dilarang. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan adab ini penekanannya yang pertama ada beberapa anjuran kalau kita lakukan dapat pahala. Yang kedua penekanannya ada hal-hal yang harus dihindarkan. Apabila kita lakukan baru mendapat dosa. Jadi sesuatu yang dihindarkan kita tinggalkan sehingga kita tidak berdosa gara-gara buang hajat yang tidak beradab. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali kajian kita cukup sampai di situ. Sebelum ditutup kok ada Bapak Ibu nang kabatannya boleh, kalau indak kita tutup, kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Silakan Ibu di belakang. Nah, okey. Ustaz, awak membaca Al-Quran Ustaz, tapi awak mau unjur, boleh atau tidak Ustaz? Membaca Al-Quran ada dua. Yang pertama membaca pakai Quran, yang kedua membaca tidak pakai Quran. Kalau membaca tidak pakai Quran di mana saja, dalam keadaan apa saja boleh, asal jangan di tempat yang kotor atau yang bernajis. Jangan mengaji lo dalam WC, tak boleh kan? Tapi dalam keadaan apa saja boleh. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil tidur-tiduran, baca-baca Quran boleh. Semua itu dalam keadaan boleh. Berkaitan dengan membaca pakai Al-Quran atau pakai mushaf, penekanannya bukan dalam hal membacanya lagi, tapi penekanannya tentang mushaf. Maka mushaf itu harus ditampilkan di tempat yang terhormat. Kalau kadilataan ukurannya lebih tinggi dari lutut. Nah, jadi kalau mau juga asal lai di atas lutut, di atas kaki tidak masalah. Awak mau juga, tapi Al-Quran lai ditaruh di atas. Artinya posisi Al-Quran yang kita taruh dalam posisi yang lebih tinggi. Walaupun awak tidak membaca Bapak Ibu, tapi memacikan saja, siap itu Al-Quran awak mau juga, siap itu awak letakkan Al-Quran di atas kaki, di atas lutut, tidak masalah. Baik membaca atau tidak membaca. Jadi di situ yang persoalannya adalah memuliakan mushaf Al-Quran kau. Baik itu pula membawa Al-Quran tidak boleh dengan tangan kiri saja, tangan kanan saja boleh, kedua tangan boleh. Kalau tangan kiri saja tidak boleh. Baik itu pula membalian Al-Quran ditambah dengan air ludah juga indak boleh. Ikut terkandung ada mushaf yang mesti kita muliakan. Baik itu pula Al-Quran dibawa ke dalam WC juga indak boleh. Nah, jadi terkait dengan mushaf ini ada kemuliaan khusus yang mesti kita jaga. Kalau tampilkan di tempat yang tinggi. Kalau ukuran jo kita di atas lutut lah kira-kira. Jadi kalau ulama lebih banyak mengajarkan ukurannya itu kira-kira di atas lutut lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita duduk mau unjur, Al-Quran ditaruh di atas lutut atau di atas kaki, tidak jadi masalah. Tapi kita mau unjur, balihan Al-Quran di bawah. Itu ya tidak bataratik namanya. Balihan Al-Quran di bawah. Rasa panik-panik kaki Ustaz. Balihan Al-Quran di bawah, itu yang tidak berarti. Tapi kalau di atas tidak masalah. Jadi semakin tinggi tempatnya, itu semakin kita muliakan maknanya. Itu mungkin Bu ya. Habis Bu. Ya, demikian saja Bapak Ibu, terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akhir kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.